Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari ketiga dari turnamen Grand Chess Tour St. Louis Rapid dan Blitz, posisi Ali Reza ini mulai terancam kawan dengan kehadiran MVL mempunyai poin yang sama 11 poin sampai sesi Rapid ini berakhir kawan. Tinggal 2 hari lagi, yaitu merupakan sesi Blitz selama 2 hari. Nanti formatnya double round robin, artinya semua pemain juga saling ketemu, tapi nanti juga akan melakukan 2 game sekaligus kawan, yaitu saat pegang putih dan pegang hitam nanti gantian. Dan di posisi ketiga ada Samsa Clan, Yanepo ada di posisi keempat kawan, turun posisinya digeser oleh Samsa Clan. Dan Shahriar Mamedyarov di hari ketiganya ini bermain cukup bagus kawan, mendapatkan 3 kemenangan sekaligus di hari ketiga. Babak ke-7, 8, dan 9 Mamedyarov menang dan mengangkat posisinya. Dan kalian bisa melihat sendiri di bawah ada Jeffrey Song, Caruana, Levon, Lene Dominguez, dan yang cukup mengejutkan ini Hikaru Nakamura. Sekarang posisinya berada di posisi buncit dengan perolehan 7 poin. Padahal Nakamura ini kawan, edisi tahun lalu merupakan juara di turnamen ini kawan. Tapi sekarang posisinya cukup memprihatinkan, berada di posisi terakhir dari 10 pemain. Dan untuk game yang akan kita ulas ini, saya ambil permainannya Yanepo kawan versus Samsa Clan di babak ke-8. Langsung saja kita ke permainan. Samsa Clan di hari ketiganya cukup bagus bermain kawan, sehingga posisinya terangkat tadi di posisi ketiga. Dan di sini Yanepo pegang putih mengawali dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, kuda F3, pion D5, dan Yanepo masih ingin bermain dengan Katalan kawan dengan pion G3. Gajah B4 skak. Ini masih dalam bentuk permainan Queen's Gambit Decline seperti yang saya jelaskan, tapi terkadang beberapa database menyebutkan ada juga langkah-langkah atau diagram seperti ini masuk dalam permainan Katalan kawan. Ensiklopedianya masih menyatakan Queen's Gambit Decline dan Gajah D2. Sama respon yang dilakukan oleh Yanepo saat menghadapi Mamedyarov kemarin, dan Mamedyarov kemarin juga langsung menarik mundur gajahnya ke peta E7. Sama halnya dilakukan oleh Samsa Clan ini, Gajah E7. Gajah G2, rokade, rokade, dan di game sebelumnya kawan saat menghadapi Mamedyarov memilih langkah pengembangan kuda B ke D2, menteri C2 balasan Yanepo kemarin. Tapi di sini pion C6 terlebih dahulu dimainkan oleh Samsa Clan. Menteri C2, pion B6, benteng D1, dan gajah B7. Kemarin Mamedyarov memilih mengeluarkan gajah terangnya di diagonal ini kawan, tapi Samsa Clan cukup ke peta B7 saja. Dan selanjutnya pion B3, perkuat posisi peta C4 agar kuda bisa melanjutkan pengembangan ke peta C3. Kalau tadi kuda ke peta C3 pilihan putih, kemungkinan hitam mulai membuka permainan semacam ini. Tapi di sini tadi pion B3 terlebih dahulu dimainkan, dan barulah kuda B berkembang ke peta D7, kuda C3, dan gajah ini direposisi ke peta A6. Untuk perkuat peta C4, pion pukul pion diambil balik, mendapatkan pion putih kembali dengan gajah. Di sini pion E4 tantang Yanepo dengan harapan pion D ini kawan pukul pion E4-nya, nanti dia bisa mendapatkan pion dengan kuda kembali, dan peta C4-nya akan tetap solid kawan. Tapi di sini langkah terbaik dipilih oleh Samsa Clan dengan pion D pukul pion C4. Apa perbedaannya? Seringkali dalam posisi ini kita itu salah mengambil keputusan kawan. Apakah hantam pion sebelah kiri atau hantam pion sebelah kanan? Memang ada perbedaan kawan. Tentu saja kuda akan pukul di sini dilanjutkan oleh putih kawan, ataupun juga bisa melangkah dengan kuda ke peta E5 terlebih dahulu untuk menghindari ancaman pion ini. Ambil pion ini nanti segera, tak ada masalah. Coba lihat, kalau pion hitam ini ambil pion E, maka struktur pion sayap menterinya lebih dominan atau mayoritas ketimbang pion hitam sayap menteri kawan. Itulah perbedaannya. Di sini langkah terbaik dipilih oleh Samsa Clan, pion D pukul pion C4, pion E5, kuda D5 menantang pertukaran kuda. Di sini kuda lompat ke peta E4 mencari posisi yang bagus kawan, dan dibalas dengan langkah pion C3 mengembalikan kelebihan pion yang didapat tadi. Kalaupun sekarang pion C pukul pion ini kawan, maka ya tentu saja masih bisa dipukul balik oleh pion A. Benteng mempunyai lajur yang sudah siap di lajur A. Ataupun pada posisi ini langkah terbaik menurut Stockfish adalah bergerak dengan pion B5 kawan.
Jika dilanjut pertukaran pion seperti ini dari putih, ya masih bisa dipukul balik menggunakan pion B. Itulah langkah terbaik versi Stockfish, tapi pion ini dikembalikan oleh Samsaklan. Tidak langsung diambil dengan kuda atau gajah, memilih ke petak G5 terlebih dahulu menantang pertukaran dan ditolak dengan pion H6. Kalau melanjutkan pertukaran seperti ini, ya masih bisa diambil balik dengan kuda E, membuka akses melakukan ancaman skakmat, pion G6. Inilah harapan dari Ianepo jika pertukaran gajah G5 akan menciptakan ruang-ruang lemah di petak-petak gelap kawan yang bisa dimanfaatkan nanti dengan kudanya. Samsaklan memilih dengan pion H6, terjadi pertukaran langsung oleh Ianepo, diambil balik oleh menteri. Petak G5 sudah tidak bisa lagi dihinggapi oleh kuda kawan karena ada pion H ini, dan dibalas dengan langkah kuda. Sekarang ambil pion J3 dan Samsaklan memutuskan untuk pertukaran kuda. Langkah yang bagus juga yang lain adalah menggeser salah satu benteng ini kawan ke petak J8, atau tadi benteng A ini bergeser ke lajur D, atau benteng F juga tak ada masalah juga. Tapi memilih pertukaran kuda diambil balik oleh menteri. Selanjutnya benteng AC8. Di sini kuda mundur ke petak D2. Sudah jelas terlihat kawan, ingin reposisi ke petak ini nanti pos yang cukup penting, sudah mendapatkan dukungan dari pion E-nya. Sekarang pion C5. Di sini kuda E4, pion C pukul pion D4, diambil balik oleh menteri, serang kuda. Benteng FD8. Benteng naik ke petak C7 juga bagus untuk dimainkan oleh hitam dengan ide nanti segera ditumpuk di lajur D dengan benteng satunya sementara menjaga kuda kawan. Tapi benteng FD8 ini dipilih oleh Samsaklan dan di sini kuda D6. Benteng naik ke petak C5, di sini pion F4 perkuat posisi pion dan pion F6 tantang Samsaklan diladeni oleh Ianepo. Diambil balik dengan menteri menantang pertukaran. Pada posisi ini putih juga bisa memainkan pion B4 terlebih dahulu. Mungkin yang tidak disukai oleh Ianepo adalah pion F pukul pion E5, ancam menterinya. Kalau diambil balik dengan pion F, benteng akan ambil pion yang di sini kawan. Itulah yang tidak disukai oleh Ianepo, tapi Stockfish juga tidak menyukai langkah pion E pukul pion F6 ini. Dan pada posisi ini langkah terbaik adalah pukul atau ambil balik dengan kuda kawan, memberikan serangan X-ray di sini. Tapi di sini Samsaklan memilih dengan mengambilnya menggunakan menteri menantang pertukaran dan ditolak menteri A4, benteng A5. Menteri bergeser ke C6 dan di sini kuda B8 bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik adalah petak C5 ini kawan. Tapi memilih ke petak B8 ancam menteri, menteri bergeser ke C7. Pressure benteng walaupun ada menteri kawan juga mengincar petak F7 ini ataupun pion yang di sini. Dan dijawab dengan benteng C5. Menteri ambil pion A7, selanjutnya ambil pion ini nanti memberikan pressure di sini ataupun ancaman garbuan. Tapi kalaupun ada garbuan kawan, maka kuda akan, maksud saya benteng akan pukul benteng dengan tempo. Jadi benteng satunya bebas dari ancaman kuda, tapi juga masih ada gajah di sini. Dan di sini sungguh kompleks posisinya kawan. Kalian mungkin berpikir bisa melangkah dengan benteng ini menantang pertukaran, mengorbankan pertukaran perwira di sini, mode Stockfish ataupun gajah D3 di sini kawan, blokade petak gelap agar menteri bisa melakukan ancaman skak terhadap Raja Putih. Sangat kompleks kawan. Samsaklan memilih dengan langkah gajah D3, langkah terbaik, dan dibalas dengan langkah kuda bergerak ke petak B7 melakukan garbuan. Karena sudah tidak ada ancaman skak yang didahului oleh benteng hitam, dan benteng hitam salah satunya akan tewas. Tapi di sini masih ada cara kawan yang bisa nanti dilakukan oleh hitam dengan benteng C7 ini. Tapi terlebih dahulu Samsaklan melakukan serangan menteri D4 skak, memaksa raja ke H1 dan benteng C2. Lanjut Samsaklan incar gajah ataupun petak H2 kawan. Di sini tadi ada cara untuk menghindari garbuan dengan benteng C7 juga bisa dimainkan oleh hitam kawan, mengepin kuda, jadi kuda tidak akan berani ambil benteng di sini. Mungkin menteri akan ke petak 4, benteng ini bisa menghindari ancaman kuda ini kawan. Dan kemungkinan terjadi pertukaran menteri di sini dan masih bisa kalian pukul balik dengan benteng. Benteng aman, tapi putih masih mempunyai sedikit keuntungan di sini kawan, sedikit keuntungan posisi. Tapi di sini tadi Samsaklan memilih dengan langkah benteng bergerak ke petak C2. Langkah ini juga cukup bagus dan Ianepo ambil benteng dengan kudanya, tidak diambil balik dengan menteri kawan.
benteng dikorbankan sekali lagi, menantang pertukaran kualitas sekali lagi. Langkah brilian termasuk ini kawan. Kalau menteri ambil kuda di sini kawan, maka selanjutnya benteng akan sikat gajah di petak D3 ini. Ataupun juga mengepin kuda ke petak A8 juga bisa dimainkan. Kalaupun benteng sikat gajah ini setelah diambil balik oleh menteri, kudanya tewas kawan di sini dengan tempo, dan putih masih unggul 1 perwira, putih akan tetap menang. Oleh karena itu Samsakan memilih mengorbankan kembali satu bentengnya. Dan di sini menteri F7 terlebih dahulu balas ia nepo, raja ke H7 barulah raja ambil benteng hitam. Menteri D5 skak. Pada titik ini kawan terlihat bahwa putih menang atau unggul kualitas atau jumlah perwira di sini, dan pada posisi ini terlihat langkah-langkah yang dibuat oleh Samsaklan berharap membuat langkah-langkah skak yang berulang kawan. Langkah terbaik tadi bukan ke petak H3 melainkan bergerak ke petak-petak gelap ini kawan. Langkah terbaik bagi raja. Tapi ya tadi efeknya ya akan terjadi skak-skak yang berulang kawan di sini yang bisa dilakukan oleh menteri hitam. Jadi Yanepo merasa unggul jumlah perwira, jadi dia tidak ingin kena skak lagi kawan. Tapi masalahnya bergerak ke H3 ini memberikan kesempatan bagi gajah ke petak F5 skak. Dan jika di sini raja bergerak ke petak gelap ini kawan, maka selanjutnya menteri akan ke petak G2 dan ancaman skak mat satu langkah berikutnya. Kalau di backup oleh benteng di sini, ya di sini masih bisa melakukan eksekusi skak mat. Oleh karena itu pada posisi ini Yanepo langsung sikat gajah kawan, diambil balik oleh menteri dengan tempo skak sama juga dan raja ke G2. Sekarang posisi perwira ya dibilang masih seimbang menurut Stockfish, cuma posisi raja putih ini sudah mulai terekspos, jadi menteri hitam mempunyai kesempatan untuk mendapatkan tempo, untuk mendapatkan posisi yang bagus dengan melakukan skak terlebih dahulu. Menteri E4 skak, raja F2, dan sekarang pion E5 menantang pertukaran pion, tantangan langsung diterima. Langkah yang bagus adalah kuda ke petak E6 ini kawan terlebih dahulu. Kalau terjadi pertukaran sini masih bisa diambil balik, dan jika memainkan pion G5 ini cukup riskan kawan karena posisi raja kalian akan juga semakin terbuka, benteng putih juga akan siap meluncur nantinya di sini setelah mungkin kuda ini pindah terlebih dahulu. Tapi saya rasa hitam tidak akan berani, nanti akan bermain dengan pion G5 untuk mengancam kuda putih tadi yang lompat-lompat ke sini, tapi Yanepo menerima tantangan pertukaran pion langsung. Kuda hitam D7 lanjut Samsaklan membuat langkah pengorbanan, tapi tidak diterima kawan. Kalau diterima seperti ini, benteng ini bisa tewas seperti ini. Jadi di sini benteng E1 terlebih dahulu oleh Yanepo, menteri F5 skak, raja E2. Langkah ini cukup aneh kawan, karena dia berada satu posisi dengan pionnya, jadi hitam mendapatkan tempo ambil pion dengan tempo skak. Tapi kalaupun raja ini bergeser ke petak G1, ya pion ini masih tetap bisa jatuh kawan. Raja ke E2, menteri pukul pion skak, raja D3, kuda J5 skak, raja C4, menteri C7 ancam kuda di sini dan mempertahankan posisi pion ataupun open skak di langkah berikutnya. Pion B4, kuda A4, open skak, dan raja B5. Kuda C3 skak memaksa raja ke A6 dan selanjutnya menteri ambil kuda D8. Di sini pion A4, kuda D5 mempertahankan posisi pion juga. Nanti menterinya bebas bergerak kawan, dijawab dengan benteng E ke C1. Sampai di sini kawan terlihat bahwa permainan sudah tidak seimbang lagi, jadi saya tidak akan menunjukkan langkah-langkah alternatif baik dari putih ataupun hitam. Kita akan nikmati sisa langkah-langkah dari pemain kawan. Dan kuda hitam ambil pion B4 skak, raja B5, kuda D3 ancam benteng, benteng D1 mengepit kuda, menteri ke D4 untuk memberikan ancaman skak tentunya ke petak-petak ini kawan, dan dibalas dengan langkah raja A6. Kuda J5 skak, raja ambil pion, dan menteri B4 skak. Kalian tidak perlu ambil pion ini kawan dengan langkah double skak semacam ini. Memang menteri kalian tidak akan kena pukul oleh benteng putih, tapi kuda kalian terancam kawan, kena double attack semacam ini. Oleh karena itu pada posisi ini kawan, di sini menteri B4 terlebih dahulu skak, sudah tidak seimbang lagi. Yanepo juga krisis waktu kawan. Raja C6, kuda ambil pion A4, benteng AC1, dan kuda C3 ancam benteng, benteng E1, menteri D4.
tetap membatasi pergerakan Raja Putih agar tersudut, tidak mencoba melangkah ke petak pusat kawan. Dan benteng A1, Menteri D5 skak memaksa mundur ke petak C7, kuda B5 skak, Raja bergerak ke B6, dan di sini kuda ke D4. Tetap untuk memberikan dukungan bagi menterinya bergerak ke petak-petak ini untuk melakukan ancaman. Benteng AC1 dan Menteri D6 skak. Raja B7, kuda B3 ancam benteng, benteng B1, kuda C5 skak, Raja A7 dan Menteri C7 skak. Raja tersudut kawan di petak A8 setelah langkah kuda A4 ini, Iyane Puniaji menyerah. Ancamannya adalah ancaman skak mat 1 langkah. Tentu kalian masih bisa sikat dengan benteng, tapi nanti tersisa menteri melawan 1 benteng putih, sudah tidak seimbang lagi. Kalau membackup peta ini dengan benteng satunya, benteng ini yang akan tewas kawan. Oleh karena itu, setelah langkah kuda ini ke peta A4, Iyane Po menyerah di posisi ini di langkah ke-64. Itulah kawan game antara Iyane Puniaji versus Sam Saklan di babak ke-8-nya. Posisi Iyane Po sedikit turun kawan dibanding hari kedua kemarin, tapi para pemain masih mempunyai kesempatan di permainan blitz yang akan digelar selama 2 hari dengan sistem double round robin. Yang menang mendapatkan 1 poin, yang remis mendapatkan setengah poin, dan yang kalah mendapatkan 0 poin. Masih ada 2 hari tersisa dari turnamen ini dan nanti akan berlanjut ke Singfield Cup, jadi tak perlu khawatir untuk 1 minggu ke depan kita masih ada turnamen yang bisa kita ulas kawan. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.